Candi ini awal mulanya terkubur di dalam tanah dan ditemukan kembali pada tahun 1914. Belum didapatkan sumber informasi tertulis yang menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa, dan oleh siapa candi ini dibangun. Akan tetapi dengan adanya miniatur menara, diperkirakan candi ini dibangun antara abad ke-13 sampai abad ke-14 Masehi. Karena miniatur menara merupakan ciri arsitektur pada masa itu. Sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan petirtaan atau tempat pemandian keluarga raja. Tetapi sebagian pakar yang lain berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk sekitar. Namun, menaranya yang berbentuk Meru menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Meru adalah sebuah gunung yang secara mitologi Gunung Meru selalu dihubungkan dengan air kehidupan yang dipercaya mempunyai kekuatan magis dalam memberi kekuatan pada semua makhluk hidup. Kepercayaan ini lahir dari konsep Hindu-Buddha yang meyakini gunung tersebut sebagai pusat kehidupan yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk bangunan candi. Bangunan candi ini menyerupai sebuah petirtaan berupa sebuah kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Hampir seluruh bangunan berbentuk persegi empat dengan ukuran 29,5 meter kali 28,25 meter ini terbuat dari batu bata merah. Yang menarik adalah letaknya yang lebih rendah sekitar 3,5 meter dari permukaan tanah sekitarnya. Di permukaan paling atas terdapat selasar selebar sekitar 75 cm yang mengelilingi bangunan ini. Pintu masuk ke candi terdapat di sisi utara, berupa tangga selebar 3,5 meter menuju ke dasar kolam. Di kiri dan di kanan kaki tangga terdapat kolam berbentuk persegi empat yang berukuran 3,5 meter kali 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Pada dinding luar masing-masing kolam berjajar 3 buah pancuran berbentuk padma atau teratai yang terbuat dari batu andesit. Tepat menghadap ke anak tangga, agak masuk ke sisi selatan, terdapat sebuah bangunan persegi empat dengan ukuran 7,65 meter kali 7,65 meter. Di atas bangunan ini terdapat sebuah menara setinggi sekitar 2 meter dengan atap berbentuk Meru dengan puncak datar. Menara yang terletak di tengah bangunan ini dikelilingi oleh 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Dikelilingi dinding kaki bangunan berjajar 17 pancuran jaladwara berbentuk bunga teratai dan makara. Candi Tikus adalah sebuah peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Kompleks Trowulan, tepatnya di Dukuh Dinu, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Penggalian situs Candi Tikus ini dilakukan berdasarkan laporan Bupati Mojokerto tentang ditemukannya miniatur candi di sebuah pekuburan rakyat. Pemugaran secara menyeluruh dilakukan pada tahun 1984 sampai dengan 1985. Hal lain yang menarik ialah adanya 2 jenis batu bata dengan ukuran yang berbeda yang digunakan dalam pembangunan candi ini.
Kaki candi terdiri atas susunan bata merah berukuran besar yang ditutup dengan susunan bata merah yang berukuran lebih kecil. Perbedaan bahan bangunan yang digunakan tersebut menimbulkan dugaan bahwa Candi Tikus dibangun melalui beberapa tahap. Dalam pembangunan kaki candi, tahap pertama digunakan batu bata merah berukuran besar, sedangkan dalam tahap kedua digunakan batu bata merah berukuran lebih kecil. Adapun pancuran air dari bata merah diperkirakan dibuat pada tahap pertama pembangunan karena bentuknya yang masih kaku. Sedangkan pancuran air dari batu andesit yang lebih halus pahatannya diperkirakan dibuat pada tahap kedua. Walaupun demikian, tidak diketahui secara pasti kapan kedua tahap pembangunan tersebut dilaksanakan. Sampai sekarang, Candi Tikus masih sering dijadikan ajang penelitian ahli purbakala dari dalam dan dari luar negeri. Kebanyakan mereka ingin merangkai fakta sekaligus antitesis sebuah teori yang menyebutkan bahwa semua bangunan yang berasal dari masa pengaruh agama Hindu-Buddha pada abad ke-5 sampai abad ke-15 adalah candi. Candi Tikus adalah ikon yang berseberangan dengan teori itu karena Candi Tikus memiliki pancuran dan saluran air yang konon berperan besar sebagai pengatur debit air di Majapahit. Secara keseluruhan, candi ini dapat dikategorikan sebagai bangunan petirtaan. Hal tersebut mengacu kepada kitab Nagarakertagama yang ditulis oleh Prapanca tahun 1385 Masehi. Dalam kitab tersebut, pada pupuh 27 dan 29 menyebutkan adanya tempat pemandian atau petirtaan raja yang dikunjungi Hayam Wuruk dan keterangan yang menyebutkan adanya upacara-upacara tertentu yang dirayakan di kolam-kolam. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang arkeolog yang bernama almarhum Didi Samsu WT selama tahun 1986 sampai 1987, diketahui bahwa debit air rata-rata dari pancuran-pancuran air di Candi Tikus ini adalah 17.604.915 cm per detik. Beliau menyatakan bahwa air Candi Tikus juga bisa dijadikan patokan musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau, debit air rata-rata setiap pancuran-pancuran lebih kurang 400 cm per detik. Sedangkan jika lantai dasar Candi Tikus mulai tergenang dan pancuran air memancarkan air lebih jauh, dapat diartikan bahwa musim hujan telah menjelang. Ini berarti bahwa pada musim hujan, debit air di Candi Tikus akan naik, sehingga bisa jadi patokan untuk membuka atau menutup pintu air di waduk atau bendungan. Sejak zaman prasejarah, air memang memiliki peranan penting dalam kehidupan spiritual manusia. Air dipercaya memiliki daya magis untuk membersihkan, mensucikan, dan menyuburkan. Tak heran bila kemudian air yang keluar dari Candi Tikus juga dipercaya memiliki kekuatan magis untuk memenuhi harapan rakyat agar hasil pertanian mereka berlipat ganda dan terhindar dari kesulitan-kesulitan yang merugikan. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsanya, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Dengan karyanya menjadi pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.